Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kalau ada Bapak Ibu melihat saya pagi ini terlalu banyak gaya, mohon maaf. Iko dipakai kacamata hitam, Iko kan tadi naik sepeda jauh sampai ke Siko berkunang-kunang. Jadi kalau pakai hitam tak nampak mana mata awak, tak nampak pucik muka. Itu jadi bukan gaya-gaya. Iko pun pinjam sebentar lagi dipulangkan. Naik sepeda lah kami tadi, dimulai Masya Allah direkam pakai kamera sampai di tengah jalan. Ambo dengar instruksi dari belakang, Ustadz, tukar giginya Ustadz, tukar gigi. Rupanya sepeda itu rusak, tak bisa bertukar gigi. Cuma awak minta ganti, malu pula kan. Alhamdulillah. Ambo alhamdulillah naik sepeda sudah, naik mobil sudah, naik pesawat pribadi sudah, naik pesawat umum sudah. Nanalun ambo naik pesawat Gadwi. Hariko lah rupanya. Alah diambil foto ambo di muka pesawat Gadwi. Masya Allah tabarakallah. Ambo amat sangat tersanjung pagi ko. Kenapa? Disambut oleh anak-anak muda. Mestinya ambo nan datang mengajak anak-anak muda ko nan. Anak muda nan kini mabuk, anak muda nan kini sakau, anak muda nan kini LGBT, anak muda nan kini pacaran. Tapi rupanya malah anak muda nan membuat acara. Mudah-mudahan anak-anak muda awak nan tergabung dalam sang. Dari SD awak belajar sang. Wahai sang mentari. Tapi tidak tahu awak apa arti sang. Rupanya arti sang itu solidaritas. Anak Nagari Gadwi. Anak Nagari Gadwi. Baru ambo tahu. Allahu Akbar. Nah, ke depan masjid ditutui dibuka oleh sang. Sesudah masjid dibuka, mereka pun buat kegiatan. Diundang ketua GNPF Ustadz Jelfatullah. Hadir pula bersama awak pagi ko ketua Bukit Tinggi Madani Haji Erman Sapar. Hadir pula nenek mama alim ulama cerdik pandai, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak polisi, Bapak tentara, hadir semuanya. Ini acara anak muda, maka kita pun ikut menjadi muda. Ambo biasa pakai sorban, pakai peci, tapi hari ko de anak muda, ambo ikut pulau gaya anak muda. Walaupun signalnya lah tua, casing saja anak muda, ikut anak muda. Sampai kisah disambut anak muda dengan silat. Masya Allah. Andailah ambo dulu belajar silat, pandai bantu anak-anak muda Gadwi tadi, tentu tidak banyak nan berganti pula. Masya Allah. Itu hebatnya. Ditampil lain sampai habis baterai tidak diganti-ganti. Bisiko dalam 10 menit diganti. Luar biasa. Andailah ambo dulu anak muda bantu sang, solidaritas anak Nagari Gadwi yang bersilat yang mantap tadi, direkam. Andailah boleh muda lagi yang 20 tahun lalu. Hebat bantuan tadi. Ambo rekam, ambo masukkan ke Instagram ambo. Ayo siapa yang berani ngejek. Tapi ya pula Allah tua kan. Tapi insyaAllah beko foto bersama. Siapa nan berani ngejek-ngejek, hadapi dulu sampai pendekar harimau dari Bukit Tinggi. Walaupun di benderanya cuma 2. Tapi kok Masya Allah, non satu tadi pakai pisau, pakai belati. Ambo sangkon ke melawannya kok pakai keris, rupanya pakai kain sarung. Luar biasa Masya Allah. Tabarakallah. Bangga kita anak-anak muda hebat bersilat. Maka anak-anak muda yang ragu, anak-anak muda yang sekarang bingung mau cari olahraga apa, sepeda sudah, bersilat sudah. Ini setelah ini entah dibawa kemana lagi. Jangan dibawa ke sungai. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, anak muda ini dalam Al-Quran itu disebutkan Allah tentang anak muda.
Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka anak muda yang berkumpul menghadapi penguasa yang zalim, lari ke gua. Ditidurkan Allah di gua bersama seekor anjing. Anjing najis. Anjing itu kotor. Anjing itu kalau kena tersentuh air liurnya mesti dibasuh 7 kali, 1 kali dengan air campur tanah. Tapi dalam surat Al-Kahfi diceritakan tentang anak muda yang dikawal oleh seekor anjing. Itulah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Tapi ada satu kelompok anak muda dibuatnya nama kelompok anak muda Ashabul Kahfi. Tidur aja bawanya. Yang kita maksud bukan tidurnya, yang kita maksud adalah kehebatannya, istiqomahnya. Di antara yang akan ditanya nanti di akhirat, an syababihi fima aflah, masa muda kemana kau habiskan? Itu sebab itu anak-anak muda yang selama ini habis hanya untuk nongkrong-nongkrong, hanya untuk duduk-duduk, hanya untuk mabuk-mabuk, hanya untuk pacaran. Yang belum menggabungkan diri, gabungkan diri dalam sang solidaritas anak nagari Gadwi. Takbir. Yang sudah mendaftarkan istiqomah, buat grup WhatsApp, isi absen. Subuh berjamaah, hadir. Naik sepeda, hadir. Tak talok setengah jalan naik oto, hadir. Setelah itu silat, hadir. Pengajian tabligh akbar, hadir. Ikut nanti tanggal 20 peringatan 1 Muharram, hadir. Nah, tentu anak-anak muda ini dia perlu support, dana, biaya segala macam. Kita mesti supportnya anak-anak muda. Mesti ada kotak, tak ada kardus-kardus itu, penggalangan dana. Kasihkan. Banyak. Cuma kata tadi dipisah, sini bapak-bapak, sini ibu-ibu. Supaya waktu bapak-bapak mau ngasih tak bisa dibisi ibu-ibu. Karena bapak-bapak ini duitnya banyak, tapi dompet yang megang ibu-ibu. Nah, oleh sebab itu sebar. Turun. Apa itu? Ambulan lewat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada tabligh akbar 1 Muharram, hadir buya-buya kita, ustadz-ustadz kita, Ustadz Jilfatullah datang membakar semangat kita. Jangan sampai sendirian. Wa minal isnaini ab'adu, setan menjauh kalau orang itu berjamaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi. Hendaklah kamu berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Iza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada saat itu orang masuk Islam berbondong-bondong. Afwaja itu artinya berjamaah-jamaah. Ada jamaah biker subuhan, ada jamaah jilbabers hijrah, ada jamaah sang solidaritas anak nagari Gadwi, ada jamaah macam-macam nama jamaah. Sesama jamaah ini tak boleh saling sikut, tak boleh saling tanduk, tak boleh saling sipak, tak boleh saling sikat. Sesama jamaah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak pun kana juga. Dah hilang semangat awak. Bangkitkan semangat anak-anak muda. Oleh sebab itu maka gabungkan diri. Tapi anak muda Gadwi tetap memisahkan. Padusi dengan laki-laki tidak boleh bersama, tidak boleh bercampur aduk. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh laki-laki campur aduk dengan perempuan. Mereka tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan, menjaga aturan syariat. Bapak polisi kita jumlahnya tidak sesuai dengan rakyat Republik Indonesia. Mau dibuat penerimaan polisi banyak-banyak, negara tak sanggup membayar gaji. Oleh sebab itu dengan adanya tabligh akbar, dengan adanya pengajian, tugas Bapak polisi tertolong. Betul apa salah? Tabligh akbar bukan menjadikan orang radikal. Pengajian bukan buat orang menjadi takut, disintegrasi kebangsaan. Justru dengan aktif di masjid, dia selamat dari narkoba, dia tidak akan pacaran, dia tidak akan berzina, dia tidak akan mabuk, maka tertolong negara ini. Betul? Dia minum kopi sopokatan, kareh suara.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak muda yang ikut pengajian ini bukan ancaman. Anak muda yang ikut pengajian ini adalah benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Merdeka! Tak ada Belanda lah pulang. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak muda ini harus dibakar terus semangatnya. Hari ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai dingin. Khutbah Jumat, tampil khutbah, bakar lagi. Habis itu hari Sabtu, hari Ahad, Ahad pagi, naik sepeda lagi, lari pagi lagi, jogging lagi, buat lagi tabligh akbar, pengajian. Ini bulan Muharram, semangatkan, bahkan hijrah. Yang belum tobat, tobat. Yang sudah mendengar pengajian, berhenti minum khamar, berhenti sakau, berhenti LGBT, berhenti jadi bencong. Buat komunitas mantan bencong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya Bukit Tinggi akan tetap menjadi negeri perjuangan. Bukit Tinggi akan tetap menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Anak-anak muda inilah pelanjutnya. Kami ini sudah tua-tua semua. Kami ini sudah tak kuat lagi. Naik sepeda baru 2 kayu, 3 kayu sudah berkunang-kunang. Mata pun terpejam-pejam. Tapi dek kacamata ku hitam jadi tak nampak banget. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan harus ada planning ke depan. Anak-anak muda yang punya bakat beternak ikan, bisnis, jualan. Nah, itu bukan bagian saya, itu bagian Haji Herman Safar SE, karena dia sarjana ekonomi, karena dia bisnis. Tanya sama dia, buka konsultasi bagaimana cara buka usaha bisnis. Karena kalau tidak, kita akan habis menjadi masyarakat yang konsumtif. Nama mazhabnya konsumerisme, hanya tukang beli produk punya orang. Padahal kita, masyarakat Minangkabau, sudah siap dengan segala sesuatunya. Masyarakat Minangkabau, masyarakat yang dididik oleh nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, siap menghadapi dunia global. Betul? Itu coba tengok bendera solidaritas anak nagari Gadui. Itu nan di tengah itu gambar apa tuh? Rangkiang. Apa maknanya? Rangkiang itu biasanya di muka rumah apa di belakang? Di muka. Maknanya apa? Orang Minangkabau sudah menyiapkan padi, tidak akan ada orang Minang kelaparan. Betul? Itu lambang Rangkiang. Jadi kalau ditanya orang, lambang apa kok? Lambang Rangkiang. Manga itu dibuat. Entah itu nan rancak asal nampaknya. Ada persiapan. Menanamnya di mana? Sekarang orang punya banyak beras. Dari mana? Impor. Minangkabau mengajarkan orang Minangkabau punya simpanan padi sampai bertahun-tahun di masa akan datang. Betul? Menanamnya di mana? Sekarang tanah dijual. Mau beli mobil jual tanah. Mau beli rumah jual tanah. Mau beli jual tanah. Mau nikah jual tanah. Lahir anak jual tanah. Tanah orang Minangkabau tidak dijual karena tanahnya hanya boleh diwarisi tapi tidak untuk dijual. Apa namanya? Harato tinggi. Betul? Ada di suku lain itu? Tak ada. Carilah. Saya sudah ceramah dari Sabang sampai Papua. Hongkong tak jadi kena diusir. Ini filosofi. Orang tak mengerti. Ini tanah boleh dipakai. Boleh ditanami padi. Untuk anak perempuan. Anak perempuan punya anak lagi. Berikutnya, tidak boleh diwarisi. Tidak boleh dijual. Dia hanya hak pakai saja. Untuk apa? Karena banyak orang sekarang menjual tanah. Habis tanahnya. Bapaknya masih hidup pun dipaksa jual tanah. Menangis emak-emak umur 70 tahun. Mendatangi saya selesai ceramah. Ustadz Somad. Kenapa mak? Mangga mak. Anak ambo menyuruh ambo menjual tanah. Padahal saya belum mati Pak Ustadz. Bayangkan itu. Tapi masyarakat Minangkabau diajarkan. Anak perempuan disediakan tanah. Anak laki-laki merantau. Adapun fitnah yang mengatakan orang Minangkabau tidak membagi harta warisan kepada anak laki-laki. Saya kalau tidak tahu nanya dulu, saya tanya. Apa betul tak dibagi? Yang tak dibagi itu adalah wakaf zurri namanya. Itu wakaf untuk keluarga karena dikhawatirkan anak perempuan ini dapat suami yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang mau ngasih makan?
Jangan sampai dia menjual harga dirinya. Jangan sampai dia menjual martabatnya. Jual martabak boleh. Martabak Mesir. Martabat jangan. Pahami filosofi itu. Tapi kalau dia merantau, pergi dia ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, ke Surabaya, dapatnya harta, maka tetap dibagi menurut hukum faraid, warisan hukum Islam. Saya nanya itu, baru kita bicara, baru kita paham. Masalah menyimpan beras sudah, masalah padi ditanam di mana ada, masalah anak laki-laki mereka tinggal di surau, didikannya didikan surau. Sebodoh-bodoh orang Minangkabau pasti bisa azan, sholat, baca doa dan membaca Quran. Kenapa? Karena dia di surau. Senakal-nakalnya pasti dia sholat subuh. Kenapa? Tak mungkin dia tak bangun subuh, dia tinggal di surau. Betul? Maka slogan kita adalah kembali ke surau, bukan ke laptop. Kembali ke surau, hidupkan lagi semangat surau. Sejahat-jahatnya anak Minangkabau, dia tetap di surau, dia tetap baca Quran, dia tetap bisa jadi guru ngaji, dia tetap bisa berdoa, dia tetap bisa berkata di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh sebab itu, anak-anak muda tampil menjadi pengajar Iqra, alif bata, tajwid, tapi dia bukan cuma pandai mengaji, dia juga pandai bersilat. Bersilat, oke. Mengaji, oke. Sekarang kita hadapi generasi ajak mengaji tak tahu, ajak bersilat tak mau. Oleh sebab itu ini kita perbaiki. Alhamdulillah, ringan beban kami sebagai ustadz. Ringan beban buya-buya. Kenapa? Anak muda sudah mau mengaji. Kami tinggal duduk manis, kasihkan mikrofon, kami tinggal ceramah. Mereka yang bergerak, mereka yang mengamankan, mereka yang mengawal. Sampailah kemari. Nanti ketika kami mati, bapak mati, ibu agak lama dikit. Kita insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Mereka inilah akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada gunanya mobilnya cantik, megah dan mewah. Tak ada gunanya rumah besar, indah, rupawan, kalau matinya tidak dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Bersama di Gadwi, berteman di Bukit Tinggi, bertetangga dalam surga Jannatul Firdaus. Amin. Masya Allah, cantik-cantik baju Gadwi. Ampun tak lo dapet. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itulah pidato singkat untuk membakar semangat. Sebenarnya ndak pun kare suara mbak, awaklah terbakar juga di angin. Terbakar di luar, dibakar di dalam. Pulang jangan lupa mandi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saya ucapkan selamat kepada terbentuknya sang solidaritas anak nagari Gadwi. Mudah-mudahan awak istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.